Hormat Bapak Dr. Haji Suwardi Duka dari Partai Demokrat. Waktu kami persilakan. Pandangan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2021 yang diajukan oleh pemerintah. Disampaikan oleh Haji Suhardi Duka, nomor anggota A574 Dapil Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPR RI, para anggota Dewan yang terhormat, Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta jajarannya, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena kita masih dapat mengembang amanah rakyat dalam menjalankan tugas konstitusional sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kesempatan siang hari ini, izinkan kami, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan terhadap keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2021. Saudara pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menggunakan APBN sebagai countercycle melawan pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat dalam pelaksanaan APBN 2021. Program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang meliputi klaster kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha perlu terus dipastikan agar tepat sasaran dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjadi daya ungkit pemulihan perekonomian masyarakat. Pelaksanaan APBN tahun 2021 lalu masih meliputi ketidakpastian akibat gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021, disertai penerapan PPKM menjadi tantangan bagi pengolahan anggaran oleh pemerintah. Namun, tingginya kepatuhan masyarakat untuk menjalankan vaksinasi menunjukkan bahwa terdapat semangat dan dari masyarakat untuk bersama keluar dari keterpurukan akibat pandemi. RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2021 yang substansinya berupa laporan keuangan pemerintah pusat telah diperiksa oleh BPK yang hasilnya juga sudah disampaikan kepada DPR RI. Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengapresiasi hasil pemeriksaan dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPP tahun 2021. Diharapkan capaian opini WTP terus dijaga dan dipertahankan sehingga memberikan keyakinan kepada rakyat Indonesia bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, setelah membaca, mempelajari, dan menganalisa laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan catatan kritis sebagai berikut. 1. Terhadap pencapaian indikator makro perekonomian Indonesia tahun 2021, FPD menyoroti realisasi perekonomian Indonesia tahun 2021 sebagai berikut. A. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69%, jauh di bawah target APBN sebesar 5%, sehingga tren pemulihan ekonomi yang sudah dimulai sejak kuartal ketiga 2020 mendapat tantangan berat di pertengahan tahun 2021 akibat lonjakan kasus COVID-19. Namun demikian, dengan anggaran PEN yang besar hingga mencapai 744,9 triliun, atau meningkat 7,1% dari anggaran tahun 2020, kebijakan yang diambil belum membuat momentum pertumbuhan ke arah yang lebih tinggi atau sesuai target. B. Tingkat inflasi sebesar 1,87% di bawah target APBN 3%. Rendahnya nilai inflasi menggambarkan aktivitas perekonomian yang belum optimal. Stimulus yang diberikan pemerintah terhadap dunia usaha, UMKM, serta masyarakat melalui perlindungan sosial belum cukup mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi.
C. Terkait nilai tukar rupiah yang berada pada kisaran rata-rata 14.312 USD. Negara dianggap mampu menjaga totalitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Meskipun demikian, pemantauan dan kewaspadaan harus tetap dilakukan dalam mengantisipasi pengetatan kebijakan moneter negara maju seperti The Fed, ketidakpastian global, gejolak geopolitik, dan efek terjadinya capital outflow yang seringkali mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap USD. D. Tingkat bunga dan yield surat utang pemerintah masih cukup tinggi dibanding dengan beberapa negara lain. Karena realisasi rata-rata tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara 10 tahun pada tahun 2021 sebesar 6,38%. Untuk ke depan diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang lebih murah sehingga tingkat bunga dan yield surat utang tidak menjadi beban APBN. E. Rata-rata realisasi lifting minyak bumi mencapai 660,22 ribu barel per hari, meleset dari target APBN sebesar 705 ribu barel per hari. Demikian pula dengan rata-rata realisasi lifting gas bumi 2019 mencapai 995 ribu barel per hari. Angka ini meleset dari target APBN sebesar 1.007 barel per hari. Berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat ingin menyampaikan beberapa hal. Pemerintah agar fokus untuk melaksanakan program prioritas dan program yang memberi efek langsung terhadap masyarakat daripada melaksanakan program kebijakan yang manfaatnya baru bisa dirasakan oleh masyarakat di masa datang. Terhadap APBN 2021, fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2022. Terhadap laporan hasil pelaksanaan LHP BPK atas LKP 2021 yang terdiri atas 27 permasalahan terkait kelemahan pengadilan internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan BPK. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, fraksi Partai Demokrat menerima rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pandangan fraksi Partai Demokrat yang disampaikan dalam rapat paripurna ini. Kita semua berharap ke depannya evaluasi hasil dari target-target yang ada dalam program prioritas tahun 2021 dapat menjawab tantangan dalam peningkatan pertumbuhan, pengolahan utang yang lebih baik, serta upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani, Sekretaris H. Marwanci Hasan MM ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera.